Oke, terima kasih Mas Hafid. Seluruh pembicara lainnya, pada akhirnya kita mau mendengar sekalian keynote speech maupun saran aktivitas dari Bang Sandi ya. Silakan Bang Sandi untuk memberikan komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menuju sore. Selamat pagi yang ada di Eropa dan selamat tengah malam yang ada di Amerika, karena ini disaksikan oleh netizen juga dimanapun netizen berada. Salam sehat dan mohon maaf lahir dan batin, masih dalam suasana lebaran. Yang saya hormati Bapak Ahmad Syarbini, lebih dikenal dengan Abi, ini luar biasa, tokoh fenomenal yang selalu tidak pernah lelah membangun usaha bersama rakyat dengan Panji Ganesha Maju Bersama, dan untuk COVID-19 ini juga sangat aktif. Terima kasih Pak Abi atas undangannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para inovator-inovator yang luar biasa mengembangkan satu pendekatan yang sangat menurut saya memiliki satu potensi yang luar biasa bagi kemajuan kita, dan COVID-19 ini memang harus kita lakukan dalam pendekatan yang betul-betul inklusif. Kita mengajak seluruh pihak untuk bantu bahu-membahu. Saya juga terima kasih kepada para tim medis yang masih terus berjuang di garda depan dan ada sebagai benteng terakhir kita melawan COVID-19 ini. Saya sudah mencatat, ini luar biasa, ada 5 karya dari Mas Bagus. Terima kasih Mas Bagus Endar. Juga dari Pak Budi Haji. Ketemu lagi kalau Pak Budi Haji ini ATM berasnya sudah menjadi solusi, dan kami juga sudah mencoba secara langsung programnya Pak Budi Haji ini, dan membanggakan sekali karena sudah ada di 250 lebih lokasi dan sudah dicoba juga di luar negeri. Pak Andriadi, saya tertarik banget tadi, menurut saya satu yang sangat luar biasa ya, pengelolaan big data dengan Internet of Things dan Artificial Intelligence. Ini bisa dalam kapasitas post COVID-19 atau setelah COVID-19 diterapkan di setiap fasilitas umum maupun di perumahan juga. Dan ini akan menarik karena kita akan menggunakan face identifications dan pengelolaan data yang terintegrasi. Dan juga Pak Syarif Hidayat. Izinkan saya menyampaikan sedikit pandangan terhadap bagaimana teman-teman dari GMB ITB ini menggagas satu inisiatif yang sekarang menjadi suatu kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Dan saya terima kasih juga ada lebih dari 300 partisipan yang ada di dalam ruang Zoom ini. Namun belum ada nih inovasi anak bangsa yang bisa menyaingi Zoom nih. Yang mungkin nanti Pak Andri ini mesti bikin. Kalau Pak Andri bisa bikin yang seperti tadi, mungkinnya platform seperti ini sangat mudah sekali menurut saya, Pak Andri. Tapi Pak Andri punya tadi lebih kompleks itu, mengecek termometer, Face ID dan lain sebagainya. Jadi kita tunggu nih nanti terobosan-terobosan supaya anak-anak bangsa juga punya satu pendekatan. Kalau Pak Hafiz, saya sudah mendengar presentasi sebelumnya secara detail dan sudah mendorong ke beberapa rekan-rekan saya baik di Relawan Indonesia Bersatu maupun gugus tugas COVID-19 tentang pool testing yang menurut saya belum diseriusi betul dalam kesiapan kita menuju relaksasi atau pelonggaran dari PSBB ini. Jadi hari ini kita lagi-lagi menjadi saksi dari fakta yang sangat penting, karena di dalam satu kejadian pandemi seperti ini, fakta yang paling penting bahwa kita nggak pernah kekurangan talenta terbaik anak bangsa.
Jadi kita lihat tadi 5 yang sudah tampil luar biasa. Kita mohon karena ini modelnya, tolong dikasih di reaction buttonnya, tepuk tangannya. Mudah-mudahan tolong ditepuk tanganin seperti, ya terima kasih Bu Namira, Bu Neza, terima kasih Mbak Neza, Mbak Ria, ya Angelika, terima kasih tepuk tangannya. Kedua, menurut saya, memang di tengah-tengah pandemi ini ada segenap masyarakat kita, anak-anak putra-putri terbaik bangsa kita yang justru melahirkan satu terobosan-terobosan dan inovasi. Dan saat ini COVID-19 menjadi showcase dan use case keunggulan kompetitif dari bangsa kita. Bagaimana kita melihat di belahan dunia lain, misalnya di Amerika, mempromosikan beragam produk mulai dari vaksin atau vaksin yang lagi ingin diperkenalkan, obat-obatan, alat tes, semua tiap-tiap negara ikut mempromosikan. Dan pada saat sekarang di mana belum ada vaksin, setiap ada berita yang positif tentang kemajuan research tentang vaksin ini sangat di-celebrate, sangat dirayakan oleh para pemimpin-pemimpin dunia usaha maupun juga pemimpin-pemimpin di bidang lainnya. Di China misalnya ada juga diplomasi masker ya, mengirim masker APD ke negara-negara lain, mendemonstrasikan kapasitas industri mereka. Kita ingin menunggu nih Indonesia 5 tadi yang sudah mempresentasikan juga perlu dukungan dari seluruh pihak, bukan hanya pemerintah tapi juga dunia usaha. Kita harus juga dalam pandemi COVID-19 ini membasiskan semua keputusan kita berbasis data, berbasis pendapat dari ahli dan juga tim medis yang tiap hari berjuang di garda depan. Jangan sampai kita kedisiplinan kita 2-3 bulan terakhir ternodai kalau kita terburu-buru dan tidak melakukan berdasarkan inovasi-inovasi tadi yang sudah dipresentasikan. Nah, ini bagian dari usaha kita bertahan dan bangkit. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, we can do it. Dan ini saya ingin mengulas sedikit bagaimana pentingnya kapasitas inovasi untuk pemulihan industri kita juga. Karena ada 2 hal yang sangat kita perlukan, yaitu lapangan pekerjaan dan juga biaya hidup ekonomi yang terus membebani kita. Nah, ini adalah solusi-solusi kesehatan. Dihadirkan teman-teman untuk menjawab permasalahan real. Misalnya tadi Pak Syarif Hidayat, luar biasa. Di Indonesia ada sekitar 30.000 unit ventilator. Cukup atau tidak, nggak tahu. Tapi kayaknya lebih baik kita menyediakan lebih daripada cukup, karena ini urusan tentang hidup mati. Dan kenyataan baru per Maret 2020, 8.400. Sementara ketersediaannya di provinsi 20-30%, termasuk Jakarta yang ada hanya sekitar 50%. Inovasi Pak Syarif Hidayat ini dan teman-teman yang lain amat relevan. Ayo, mari kita dukung. Saya dengar Pak Prabowo juga diam-diam turun tangan, ikut mendorong inovasi Vent-I, karya anak bangsa ini. Kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk Pak Syarif Hidayat. Kedua, soal rasio tes COVID-19 di Indonesia, itu betul sekali yang disampaikan oleh Pak Hafiz. Kita nggak punya datanya karena belum cukup melakukan testing secara masif dan luas. Kalau kita lihat angkanya hanya 0,4 orang per 1.000 penduduk. Bandingkan dengan India, negara dengan penduduk 1 miliar sudah 1 angkanya. Malaysia 7, Amerika 24, Korea Selatan, Jerman lebih tinggi lagi. Kita punya resiko yang besar jika membuka ekonomi atau kegiatan tanpa data yang akurat. Sehingga kita tidak tahu mana daerah yang terinfeksi, yang belum terdeteksi. Berbasis RT atau berbasis kelurahan. Ada 80.000 kelurahan dan desa di Indonesia. Dan kalau kita punya pendekatan pool test ini, tentunya dengan koordinasi para ahli lainnya, mudah-mudahan nanti kita bisa juga menggagas. Saya di Relawan Indonesia Bersatu sudah mendiskusikan temuan Pak Hafiz atau inovasi yang didorong oleh Pak Hafiz ini, dan ini adalah bagian upaya dari Triple T.
testing, tracing, tracking, dan juga treating. Sempat diskusi juga online sama Pak Hafiz, ini putra terbaik Masjid Salman ini, tentang mass pool test ini, dan saya yakin Mas Hafiz ini kerepotan mendorong gagasan ke pemerintahan, dan ini masalah klasik antara sinergi inovasi dan birokrasi. Mari kita dorong. Di sini banyak tokoh-tokoh, ada Pak Abi, Pak Arif juga. Mari kita dorong. Insya Allah Pak Hafiz ini bisa meyakinkan para pihak lebih mengedepankan mass pool testing. Juga ada Pak Andriyadi, ini luar biasa, saya nanti mau japrian sama Pak Andriyadi mengenai Internet of Things dan bagian daripada tatanan hidup baru pasca COVID-19. Keren banget kalau misalnya ada di setiap tempat cara untuk mengetes yang lebih cepat dan bisa mengedepankan Face ID. Dulu waktu debat Pilpres, ini juga bareng sama Bang Lendonovo dan Pak Abi, saya menyiapkan bahwa kita, masalah utama dari bangsa ini adalah data. Kalau kita bisa mengagregasi dan melakukan pooling daripada data kita berdasarkan Face ID, bukan hanya ATM beras yang mudah dan IKTP yang bisa kita kedepankan, tapi juga data-data seluruh masyarakat supaya kita juga bisa memetakan potensi-potensi ke depan menghadapi krisis-krisis kesehatan. Dan inovasi ini adalah quadruple helix ya yang Pak Andri sampaikan, harus jalan, bahkan berlari, dan ini harus didukung totalitas. Nanti saya mudah-mudahan bisa kembangkan lagi di mana dukungan dari dunia usaha ini. Karena kalau dari pemerintah, kelihatannya pemerintah banyak pusingnya ini sekarang mengurusi ini, dan kita cari swasta-swasta yang lebih agile, baik dalam negeri maupun pemodal-pemodal dalam negeri yang bisa mengembangkan ke depan. Tadi saya lihat juga metodenya bisa melalui investment, bisa melalui reseller, atau bisa melalui capex menjadi opex, itu luar biasa, inovasinya keren banget. Nah, mengenai pangan, saya ingin menggarisbawahi ketahanan pangan kita, karena setelah COVID-19 ini kalau nggak hati-hati, pangan sulit. Saya punya beberapa kegiatan selain relawan Indonesia Bersatu, ada relawan siaga juga yang mulai memetakan potensi ketahanan pangan kita yang terancam jika kekeringan melanda dan distribusi terhambat. Akhirnya bukan masalah kita saja, tapi ini menjadi masalah global. Sebelum wabah, 95% pasokan bawang putih itu diimpor di Indonesia. 24% pasokan daging sapi juga diimpor. 55% gula, ini yang sempat naik kemarin, ibu-ibu, emak-emak pada marah-marah, itu juga impor. Padahal kita punya kemampuan untuk berinovasi. Sementara negara pengimpor kita seperti Indonesia rentan, ada proyeksi PHK 15 juta ke depan. Nah, saya berharap bahwa skenario pelemahan daya beli massal ini bisa juga disolusikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, inovasi-inovasi. Bagaimana masa harga rata-rata beras di Indonesia yang meningkat tadi tidak diikuti dengan kesejahteraan dari para petani. Dibanding dengan Desember 2019 ini sudah naik dengan harga di minggu pertama bulan April sudah mendekati 12.000. Gula sudah mendekati 17-18 ribu ke atas, dan harga beras yang juga makin tinggi di daerah di luar DKI Jakarta. Kita lihat gula naik sampai 33%, bawang putih naik 37%. Jadi inovasi ATM berasnya Pak Budi Aji ini mungkin juga bisa untuk komoditas lainnya juga, komoditas pangan, komoditas pertanian. Jadi menurut saya skalanya harus dibantu lebih besar lagi. Mari saya mengajak dunia usaha dan pemerintah. Karena ini kita harus konkretkan, inovasi anak bangsa ini harus didorong. Kalau Presiden Trump dan presidensi aja bangga dengan karya-karya anak bangsa, mestinya kita juga ingin anak-anak bangsa kita nggak kalah dengan inovasi-inovasi bangsa lain. Mari kita buka lapangan kerja, kita kendalikan harga-harga bahan pokok terutama pangan,
pakai produk buatan negeri sendiri, Indonesia Incorporated. Saatnya kita bangga dengan lokal produk. Dan inovasi ini harus solusi sekaligus masa depan kita untuk menjadi bangsa yang unggul dan mandiri. Jadi kalau lihat UKM-UKM tuh temuan-temuan inovasinya simpel-simpel sih, tapi seperti ini nih udah dimulai oleh UKM. Tapi kalau kita punya temuan yang lebih complicated dari sekedar face shield atau masker atau jamu-jamu seperti ini atau hand sanitizer buatan lokal, ya kita harus dorong. Kita jangan berhenti di inovasi-inovasi sederhana, tapi kita harus dorong ke inovasi-inovasi juga yang memiliki nilai tambah luar biasa. Jadi kalau saya ingin share screen, izinkan saya share screen ini buat kita. Ini sudah banyak diulas ya, tapi kita lihat potential winners-nya tadi sudah ditunjukkan oleh 5 inovator tadi. Untuk medical supply and services, ini akan berkembang luar biasa. Food processing and retail, ini kita tunggu inovasi-inovasi apa aja nih. Personal and healthcare, ICT, massive online open course. Bagaimana caranya kita bisa memberikan lebih banyak pengetahuan melalui platform digital, e-commerce, agriculture, dan lain sebagainya. Dan yang potential losers, yang sebelah kiri ini, kita lakukan adaptasi supaya masuk ke dalam satu tatanan realita baru. Dan saya yakin gambar ini sudah sering dikirimkan ke teman-teman kita melalui WA, melalui presentasi, tapi ini mengingatkan kita lagi bahwa kalau kita fokus pada sektor-sektor yang diperlukan pasca COVID-19 ini, insya Allah penemuan-penemuan, inovasi-inovasi kita akan membangun satu kemandirian dan pertumbuhan ekonomi kita yang lebih baik. Saya ingatkan, badai pasti berlalu, mari kita siapkan fase berikutnya dari kehidupan kita, kita jaga betul-betul, jangan sampai kita lengah. Indonesia pasti bisa bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. We can do it. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih ada waktu 10 menit Bang Sandi ya. Kayak 10 menit. Mungkin pertama silakan nanti ada yang mau bertanya bisa lewat chat atau lewat hand, tapi mohon waktunya hanya 10 menit ke depan. Tapi mungkin sebelum saya buka, saya persilakan mungkin Bang Lendo bisa memberikan tambahan selaku Dewan Pembina atau Pengawas GMB ITB. Bang Lendo masih ada? Mungkin Bang Lendo bisa bicara masalah tantangan dari Bang Sandi soal pangan mungkin, karena beliau juga cukup ahli di bidang pangannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi atas banyaknya masukan yang diberikan kepada kita semua, dan tentu kepada para inventor saya ucapkan sekali lagi selamat atas semangat berjuangnya. Saya tertarik sebetulnya mengenai kenapa pentingnya inovasi, dan sahabat saya Syarif mengingatkan perlunya keberanian untuk berinovasi. Mut, suaranya Len. Unmute Len. Ya, perlunya keberanian untuk berinovasi oleh sebuah bangsa, gitu ya. Itu tentu harus direspon dengan sebuah kebijakan yang baik, gitu. Nah, kebijakan yang baik itu tentu harus mendorong tumbuhnya inovasi ini. Dengan asumsi bangsa ini belum mampu mendorong para inovator, mungkin apa yang sudah dilakukan oleh sahabat Salman mengumpulkan dana secara mandiri, gitu ya, itu kemudian dipakai untuk inovasi, perlu dikembangkan lebih lanjut, karena ini menarik gitu. Artinya selama ini kan orang berdonasi itu untuk sesuatu yang sifatnya darurat, bukan sesuatu yang sifatnya inovasi untuk jangka panjang gitu.
Mungkin Mas Sandi yang ahli di keuangan tuh perlu juga memikirkan sebuah skim pendanaan untuk para inovator ke depannya gitu. Karena suka nggak suka kita harus berdikari dan kita sudah menunjukkan kemampuan kita. Tinggal ada sekelompok orang yang memiliki keahlian dalam melakukan financing dan itu bisa mendukung semua harapan-harapan yang akan bisa dibangun di masa depan gitu ya. Nah, itu sih yang mungkin saya bisa share. Mudah-mudahan Mas Sandi, saya nggak tahu konsep bank infak, tapi kalau memang bank infak itu sangat available untuk sebuah dukungan untuk inovasi, wah itu luar biasa. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya nih, mumpung masih ada waktu. Silakan raise hand aja langsung yang on. Tolong saya dibantu siapa yang mau bertanya. Baik, kalau saya ingin nambahin juga nih untuk yang disampaikan oleh Bang Lendo. Karena banyak dari para pengusaha-pengusaha kita ini sempat terucap, waduh, repot inovasi di Indonesia, repot kita, lebih baik kita trading aja. Kan inovasi-inovasi itu juga ada dari China, lebih murah mungkin dan segala macam. I'm telling you, it's not okay. Kenapa? Terbukti dengan COVID-19 ini. Begitu terjadi COVID-19, semua perdagangan secara teritorial ditutup. Beras ditutup dari India, 500.000 ton tertahan di pelabuhan. APD ditahan oleh China. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa itu harus mandiri. Bangsa itu harus punya inovasi sendiri. Jadi saya sangat sepakat dengan Bang Lendo Novo. Mari kita dorong, salah satunya juga bisa melalui Bank Infak. Saya punya ada satu inisiatif bareng sama teman-teman juga, yaitu Inotech. Kita memberikan grant. Tapi kalau misalnya melihat tadi ya seperti Pak Andriadi, itu sih barangnya udah jadi banget. Udah jadi, nggak perlu lagi macam-macam gitu. Tinggal pemerintah, dunia usaha kasih insentifnya. Nah, saya kemarin baru bicara sama Pak Menteri Ristek, Pak Bambang Brojo, baru dapat tambahan berapa banyaknya saya nggak tahu, tapi dia bilang, San, kalau ada penemuan-penemuan seperti ini, yuk kita duduk lagi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti yang 5 ini di tahap awal bisa melalui Inotech kita lakukan pembahasan selanjutnya, Bang Lendo. Jadi kita webinar ini ada konkretnya gitu, dan saya sangat sepakat mendorong teman-teman yang ada memiliki inovasi ini untuk diberikan dorongan dari semua pihak ya. Saya ini punya keterbatasan karena saya tidak di pemerintahan atau saya tidak lagi di dunia usaha yang besar, tapi saya punya keyakinan bahwa kalau kita bersinergi semua dengan Bang Lendo, Bang Abi, semua ini bisa terwujudkan. Bismillah. Bismillah. Baik, terima kasih Bang Sandi, luar biasa sekali. Mohon izin menambahkan. Oh ya, silakan Mas Sarip, Bang Sarip, Kang Sarip. Saya terima kasih rekan saya Lendo mengingatkan. Memang dari pengalaman kita menangani ini, saya sebenarnya kan mengambil resiko. Saya membuat obligasi kepada masyarakat, meminjam uang masyarakat yang luar biasa. Mereka tidak memberikan uang muka, tapi memberikan uang bayar penuh di muka untuk barang yang belum ada. Untuk itu kami sekarang harus berkomitmen mengirim kira-kira 800 unit yang mudah-mudahan dalam minggu kedua Juni bisa semuanya diselesaikan. Mohon maaf juga saya katakan, lupakan ajalah pemerintah itu. Ya. Model pendanaan serupa ini itu akan menjadi model baru di Masjid Salman, akan dilembagakan. Saya sementara menyebutnya adalah Center for Promoting of Affirmative Technologies. Jadi teknologi yang hampir siap tetapi belum punya dana untuk direalisasikan, tetapi sudah ada calon penerimanya, akan kita kasih grant penuh. Tidak pakai birokrasi apa-apa. Terbuka untuk siapa saja. Jadi misalnya untuk memajukan masyarakat di mana orang butuh suplai kesehatan, pakai drone, menggantikan perahu yang harus berhari-hari,
Let's do that. Itu nomor satu. Nomor dua, pada tataran anak muda, di Salman akan segera dibuka apa yang kami sebut sementara ini namanya Open Studio. Kampus ITB ini tutup penuh. Kita menggunakan laboratorium nggak bisa. Saya bahkan nggak bisa pakai osiloskop. Tapi sekarang di Masjid Salman ada 2 mesin bubut. Ada 3 mesin 3D printing. Macam-macam. Barang-barang ini akan kita lanjutkan menjadi open studio. Anak-anak lintas bidang akan datang ke sini tanpa hambatan surat menyurat antar laboratorium yang kita juga tahulah masalah-masalah egoisme sektoral ini. Akan datang di sini. Kita akan siapkan untuk anak-anak muda, nanti mentor-mentornya dari para dosen dan para praktisi, sementara mahasiswa yang disebutkan kan kuliah merdeka segala macam, that's fine, kita jalankan di sini. Mudah-mudahan mereka bisa berinteraksi lebih cepat lagi, sehingga anak-anak muda dicelup di dalam dunia inovasi, sehingga melahirkan inovasi-inovasi yang lebih cepat lagi. Itu adalah temuan kita dalam proses sosial kita. Terima kasih Bang Lendo mengingatkan. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih Kang Syarif. Oh ya, mungkin Bang Sandi, kita di GMB ITB ini sama beberapa inventor ada rencana mau menyumbangkan produknya. Mungkin ke Wisma Atlet atau gimana Bang Sandi, mungkin kalau bisa mohon bersama dengan relawan Indonesia Bersatu lawan COVID yang diketuai oleh Bang Sandi, kita mau menyumbangkan produk ini mungkin ke Wisma Atlet atau bagaimana. Mungkin sarannya gimana Bang Sandi? Silakan. Ya, nanti baik kalau begitu segera kita siapkan acaranya. Nanti saya langsung hubungi Pak Jenderal Doni dan ini merupakan juga bentuk satu inovasi dari segi pendanaan yang tadi Pak Syarif Hidayat sampaikan gitu. Belum ya mungkin crowd pooling atau crowd funding sudah ada, tapi untuk membiayai satu pandemic innovation ini menurut saya ini juga patut kita apresiasi. Sukses untuk Pak Syarif. Baik, rekan-rekan sekalian, saya pikir karena waktunya Pak Sandi juga sangat terbatas. Ya Pak Sandi ya? Iya Pak, kita langsung action aja, konkret aja. Jadi saya nanti langsung tektokan dengan Pak Lendo dan Pak Abi. Kita siapkan acaranya untuk inovasi-inovasi dari Pak Syarif, Pak Andriyadi, Pak Hafiz, Pak Bagus, dan satu lagi tadi dari Pak, izin saya tadi dari Pak Hafiz, Pak Andriyadi ini segera bisa langsung kita wujudkan, karena saya nggak mau nanti di hotel-hotel masuk ini barang-barangnya itu 5-10 kali lipat lebih mahal gitu loh. Ya. Dan Pak Andri udah janji katanya 5 kali lebih murah gitu. Jadi kalau misalnya kualitasnya sama, harus diberikan kesempatan untuk mendahulukan produk-produk Indonesia. Itu yang menjadi harapan kita. Iya, baik. Terima kasih Pak Sandi. Mungkin kita nanti akan atur waktu ke Wisma Atletnya Pak Sandi ya. Oh ya, tadi saya lupa mengatakan, sebenarnya ada produk ke-6 Pak Sandi dari teman-teman. Itu produk rapid test. Dia ada rapid test antibody, kemudian juga yang swab, yang kebetulan hari ini beliau nggak bisa gabung, karena dia sudah menyatakan untuk mendukung program kita. Nanti mungkin saya akan tektok dengan Mas Hafid supaya bisa jalan programnya Mas Hafid. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya pikir terima kasih sekali atas kehadiran dari para pembicara, dari Pak Sandi yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa bertemu di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Abi.